Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan, salam seduluran buat dulur-dulur ataupun teman-teman dimanapun berada. Yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat dulur-dulur dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya, narasumber di channel YD22, yang mana channel YD22 ini selalu memberikan sebuah pengetahuan, wawasan, juga pengalaman. Dalam hal ini, dalam pertemuan ini, saya akan memberikan sebuah motivasi untuk semangat dalam menggali ilmu esa, yang mana perlu kita ketahui bersama. Ilmu esa itu memang sangat misteri. Banyak hal yang harus kita pahami di dalamnya. Jadi buat dulur-dulur ataupun teman-teman sekiranya yang mungkin di luar sana sering menonton di channel YouTube yaitu YD22, usahakan jika menonton channel ini, tontonlah dari awal sampai akhir. Dengan menonton dari awal sampai akhir, mudah-mudahan sedikit banyak mendapatkan sebuah pengetahuan yang mana itu bisa menjadi sebuah wawasan buat kita semua. Buat dulur-dulur dimanapun berada, persaudaraan setia hati terate, yang mana itu adalah sebuah perguruan besar, sangat besar, bahkan anggotanya itu bisa dikatakan nomor 1 di Indonesia. Dalam hal ini banyak sekali dulur-dulur yang sudah menjadi warga. Seringkali saya sampaikan, jika sudah menjadi warga, itu bukan berarti sebuah akhir dari latihan kita. Namun itu semua adalah awal untuk mengenali ilmu esa. Karena untuk mengenali, untuk menggapai awalnya setelah kita disahkan atau diwisuda menjadi anggota persaudaraan setia hati terate. Buat dulur-dulur dimanapun berada, dalam hal ini sedikit saya memberikan sebuah pengetahuan. Jika ingin mendalami ilmu esa, carilah seseorang yang benar-benar mau membimbing, mengarahkan, meluruskan, sampai betul-betul dulur-dulur itu bisa memahami seutuhnya. Karena kita ketahui bersama, semua warga itu tidak sama, baik dalam cara melatihnya, baik dalam segi pengalamannya, baik dalam segi pengetahuannya, itu tidak sama. Jadi buat dulur-dulur dimanapun berada, teruslah bertanya, sering-seringlah bertanya. Jadi jika kita aktif di dalam latihan, saya sarankan di tempat latihan itu tidak hanya sebatas untuk melatih, namun coba bertanyalah tentang pendalaman esa, pengenalan esa lebih jauh, pengetahuan esa lebih jauh, lebih dalam lagi. Karena dari situ dulur-dulur akan mengetahui mana sebenarnya ilmu esa itu. Karena bagaimanapun ilmu esa itu sendiri, itu untuk menemukannya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, itu tidak. Semua butuh perjalanan panjang, semua butuh wawasan, pengetahuan, butuh ketelitian yang lebih jeli. Jadi itu tidak gampang. Masih banyak perjalanan panjang yang harus kita lalui.
Maka dari itu badulur-dulur, jika di tempat latihan, kan tidak semuanya melatih. Ada sebagian yang duduk-duduk, mungkin berbincang-bincang. Nah, usahakan jika berbincang-bincang itu, berbincang-bincanglah dengan seseorang yang lebih dulu pengesahannya daripada kita. Nah, berbincang-bincanglah di situ, carilah pengalamannya, mintalah wawasannya untuk mengetahui ilmu esa itu sendiri. Karena bagaimanapun, untuk menggali ilmu esa, itu kita harus benar-benar jeli dan teliti. Tidak semua warga itu memiliki sebuah wawasan yang tinggi. Tidak semua warga memiliki sebuah pengalaman yang luar biasa. Itu tidak. Semua tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Sampai di mana warga itu memiliki sebuah perjalanan hidup menggali ilmu esa. Itu setiap warga itu tidak sama. Maka dari itu, jangan bosan-bosan badulur-dulur untuk saling bertanya, sharing-sharing kepada warga-warga, baik warga di sekitarnya ataupun warga yang jauh. Karena esa itu banyak sekali. Bukan hanya di lingkungan kita, di mana-mana pasti ada esa terhati. Nah, jadi saya rasa badulur-dulur, banyak hal yang harus kita ketahui di dalam esa itu sendiri. Terlebih setelah kita menjadi warga, itu banyak sekali. Banyak hal yang harus kita pahami. Salah satunya yaitu tentang pernapasan. Pernapasan di esa terate itu merupakan gudangnya ilmu pernapasan. Namun jika kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa menyelami, mendalami secara benar dan pas, hasilnya tentu tidak akan maksimal. Dan tentunya kalau hasil itu tidak maksimal, kita tidak akan menemukan ajaran ataupun menemukan sebuah pengetahuan tentang misterinya ilmu esa itu sendiri. Jadi buat dulur-dulur dimanapun berada, intinya jangan gengsi, jangan malu untuk bertanya. Jadi hilangkan rasa gengsi, hilangkan rasa malu. Jika di tempat latihan kan banyak waktu luang. Yang melatih sudah ada, yang lain hanya sekedar kita duduk-duduk menemani berbincang-bincang. Nah, jarang sekali saya menemukan ada sedulur yang di tempat latihan ketika sudah menjadi warga itu berbincang-bincang dengan pendalaman ilmu esa. Itu jarang sekali. 1-2 orang. Padahal di situ waktunya yang tepat untuk bertanya, sharing-sharing. Jangan sampai kita diam-diam saja, santai-santai saja, akhirnya kemudian tanpa kita sadari, kita sudah menjadi warga lama. Bisa dikatakan warga sepuh. Tapi sepuh cuman warganya saja, tapi pengetahuan kita, pengalaman kita, wawasan kita, pendalaman kita tentang esa tidak seutuhnya kita mengetahui. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena kita sendiri tidak mau bertanya, tidak mau sharing-sharing. Nah, jadi di sini saya tidak menjelaskan sedetail mungkin. Mungkin dulur-dulur di luar sana sudah mengetahuinya. Bahwasannya apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas pengetahuan atau edukasi. Jadi perlu dipahami, perlu dicermati apa yang saya sampaikan. Hanya sekedar memberikan sebuah pengetahuan, wawasan, juga pengalaman. Jadi buat dulur-dulur dimanapun berada, di tempat latihan itu banyak sekali warga yang aktif. Di tempat latihan itu tempat yang paling pas untuk sharing-sharing. Jadi buat dulur-dulur yang sekiranya masih bingung, masih buta, masih banyak hal yang harus ditanyakan,
bertanyalah di situ. Kalau memang kesempatan itu, sebenarnya kalau masalah kesempatan itu banyak sekali. Di tempat latihan itu paling pas kesempatannya. Tinggal semua tergantung sedulur-sedulur itu mau bertanya atau tidak. Ya paling tidak sharing-sharing. Kalau dulur-dulur malu, gengsi, tidak mau sharing-sharing, ya kapan lagi menemukan pendalaman ilmu esa yang lebih jauh, memahami seluk-beluk esa terate di dalam itu. Terserah badulur-dulur mau bertanya dengan siapa, saya tidak pernah melarangnya. Baik warga sepuh ataupun warga tingkat 2, monggo silahkan. Yang penting warga itu mau berbagi, mau membimbing, itu yang paling penting. Kalau masalah mau berbagi, saya rasa semua dulur itu mau. Karena apa? Karena kita adalah saudara. Tinggal saudara itu sendiri berbaginya tentang apa pengalaman itu. Bisa nggak untuk berbagi? Seharusnya bisa. Nah, di sini saya sebagai narasumber di channel YD22 menyampaikan. Di situ sudah ada channel YouTube YD22. Sedikit banyak saya memberikan sebuah peluang buat dulur-dulur di luar sana yang ingin sharing-sharing, monggo silahkan. Kalau mungkin sharing dengan tingkat 2 merasa malu ataupun takut, sharing dengan warga di sekitar kita mungkin gengsi dan lain sebagainya, monggo silahkan sharing-sharing dengan channel YD22. Mudah-mudahan saya pribadi bisa mengarahkan, bisa menuntun, membimbing, ya paling tidak membenarkan apa yang sedulur-sedulur cari selama ini yang sedulur-sedulur itu tidak ketemu. Yang jelas semua video-video yang saya sampaikan di YouTube itu belum mendetail. Kalau ingin mendetail silahkan kontak pribadi. Intinya itu harus kontak pribadi, sharing-sharing di situ untuk memahami lebih jauh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Intinya di sini sering saya sampaikan, saya bukan menggurui, bukan sok pinter, bukan sok ngerti, namun hanya sebatas memberikan sebuah pengetahuan. Sehat selalu buat dulur-dulur di luar sana. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.